kita sebagai yang mengerti, sebagai yang sadar, kita sebagai yang peduli ya pada orang dia, kita harus turun tangan. Jangan sampai orang sakit jiwa pun terluntar-luntar di jalan, tidak terurus. Asyhadu an la ilaha illallah. Jam menandakan waktu sholat zuhur tiba. Dengan lantang, Suhartono melantunkan azan. Suaranya menggema di antara para pasien Yayasan Jamrut Biru, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sudah 11 tahun belakangan, pria berusia 44 tahun ini mengurus yayasan yang ia bangun bersama kedua adiknya. Yayasan ini didirikan pada tahun 2009, dibentuk atas kepedulian Suhartono kepada para ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan mendapat stigma negatif di mata masyarakat umum. Nah, kita sebagai yang mengerti, sebagai yang sadar, kita sebagai yang peduli ya pada orang dia, kita harus turun tangan. Jangan sampai orang sakit jiwa pun terluntar-luntar di jalan, tidak terurus. Suhartono sudah 23 tahun bergelut dengan dunia perawatan mental. Ia memulai pengabdiannya untuk merawat orang dengan gangguan jiwa dari ilmu yang diwariskan oleh sosok orang tua angkat yang mengurusnya semasa remaja. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah memberikan suatu wasiat kepada saya. Bahwasannya kamu dirikan lagi lah yayasan. Beliaulah yang memberikan semangat. Bapak itulah yang memberikan saya, beliaulah orang tua saya. Bisa saya katakan walaupun hanya orang tua pungut ya, orang tua angkat istilahnya, tapi saya bangga karena beliau menanamkan banyak ilmu ke saya. Beliau banyak memberikan wasiat bahwasannya gimana sih ngurus orang sakit jiwa dengan baik. Hingga kini, Yayasan Jamrut Biru memiliki 215 pasien dengan berbagai latar belakang dan jenis masalah gangguan jiwa yang beragam. Namun rata-rata pasien yang ada di sini adalah penderita skizofrenia. Di sini ada dua kriteria. Pertama, ada pasien yang kiriman keluarga atau diantar keluarga. Itu untuk biaya, yang pertama biaya perawatan, pengobatan, pembinaan, pelayanan, pengurusan, kebersihan saya gratis. Saya hanya minta biaya makan. Biaya makan sehari 4 kali, silakan hitung sendiri. Kalau sehari makan berapa kali orang makan, itu silakan dihitung sendiri. Terus untuk yang kedua, ada pasien yang tidak ada keluarganya ataupun dari jalanan atau terlantar. Itu pertama kiriman dari kepolisian setempat, Polsek Bantar Gebang, Polres. Terus yang kedua kiriman dari Satpol PP, kiriman dari Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dinas terkait, kadang warga masyarakat, kadang kalau memang meresahkan di jalan ada ketemu kami, ya kami bawa sendiri pulang. Jadi begitulah kriteria dua pasien itu. Kebutuhan sehari-hari pasien diurus oleh puluhan perawat Yayasan Jamrut Biru yang bekerja secara sukarela. Dari mulai menyiapkan makanan hingga memandikan pasien. Para pasien ditempatkan di sebuah rumah besar yang dikontrak oleh Suhartono dengan biaya 50 juta rupiah per tahun. Meski tergolong besar, dengan jumlah pasien yang cenderung meningkat, tempat ini dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung pasien ke depannya. Nggak
Nggak apa-apa Sini. kita ajak ngobrol. Oh nggak apa-apa, ini namanya Pak Alsis. Ya Pak. Kan Pak siapa sih Pak? Panggil saya Asis, Pak Asis. Udah berapa lama di sini? Alsis. 3 tahun. Pak Alsis udah 3 tahun. Pak Alsis betah di sini? Belum 3 tahun. Masuk 3 tahun, Pak. Masuk 3 tahun. Betah nggak Pak Alsis di sini? Oh, dalam satu kerjanya ada betah. Betah ya? Betah. Oh, biasanya paling demen aktivitasnya ngapain di sini Pak Asis? Saya keliling atas saya. Keliling. Udah keliling dari ikut Kegiatan di laundry, sini yang paling disenengin apa? ngaji, Ngaji sholat, senang. sholat. Sholat. Makan senang tuh kalau makan. Oh, itu kebutuhan. Mau sembuh kapan Pak Asis? Mau keluar kapan? Itu tergantung semangat saya dan pihak keluarga yang mendukung dan respon dari pengurus di Yayasan Jambut Biru. Teman-teman di sini baik-baik semua. Ada yang ini ikut interaktif diajak ngobrol, ada yang enggak. Oh gitu. Jatuh bangun dalam mengelola panti sosial dirasakan Suhartono bersama pengurus lain. Berbagai kendala selalu hadir menguji semangat ayah 3 anak ini. Namun hal itu tidak sedikit pun mengecilkan hati Suhartono untuk tegak berdiri menyembuhkan para pasiennya. Saya tidak memandang, wah ini ada keluarganya, wah ini ada keluarganya, tidak. Saya tidak pandang warna, tidak pandang bulu, dari agama apapun ya silakan aja. Yang penting bagi saya, mereka terurus, mereka terlayani. Yang terpenting mereka terlayani, terurus, terlayani dan diobati. Dan diberikan pembinaan. Kalau dirawat tapi nggak diberikan pembinaan, sama juga bohong. Tapi dirawat tapi tidak cuma ditampung, tidak dilayani, tidak diurus, ya sama juga bohong. Dari 215 pasien yang ada, 69 diantaranya adalah pasien yang tidak memiliki keluarga dan harus diurus secara penuh oleh Suhartono. Setiap pasien rata-rata menghabiskan dana hingga 2 juta rupiah per bulannya. Bagi keluarga yang menitipkan pasien di yayasan ini, tidak dikenakan biaya untuk pembinaan. Keluarga hanya wajib memberikan iuran bulanan untuk kebutuhan makan. Kebutuhan dana tak terduga kerap datang ketika pasien jatuh sakit dan harus diobati. Pendanaan Yayasan Jamrut Biru sejauh ini berasal dari donatur dan dana pribadi keluarga Suhartono. Di saat beras habis, uang juga udah nggak ada. Disitulah rasa yang benar-benar luar biasa saya rasakan berdua kakak saya tuh, kita harus berjuang. Entah itu kita jual apa. Bahkan motor pun kita jual, kita gade. Nanti kita tebus atau kita beli lagi yang bekas. Sampai kayak gitu. Proses penyembuhan di Yayasan Jamrut Biru utamanya dilakukan dengan metode pembinaan. Emang selama ini sakit apa? Sakit juga Para pasien kadang diberikan waktu bebas dengan hiburan tertentu agar pasien bisa menikmati hidupnya di dalam panti. Selain itu, pasien juga dilatih untuk mengingat melalui komunikasi intensif yang dilakukan antara perawat dengan pasien. Ini adalah salah satu sesi pembinaan yang dilakukan di Yayasan Jamrut Biru. Para perawat biasa menyebutnya sebagai sesi daya ingat. Para perawat biasanya memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya umum kepada para pasien ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih kepada pribadi dari pasien masing-masing. Bagi pemerintah Kota Bekasi, keberadaan panti sosial seperti Yayasan Jamrut Biru sangat membantu program pemerintah kota. Dinas Sosial Kota Bekasi mencatat, hingga Januari tahun 2020 lalu, Bekasi memiliki 485 ODGJ yang ditampung sementara oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. Mereka ditampung sementara lantaran Kota Bekasi tidak memiliki fasilitas rumah sakit jiwa untuk mengurus ODGJ, baik yang berasal dari Kota Bekasi maupun dari luar kota. Merasa terbantu lah dengan keadaan mereka. Artinya
ternyata masyarakat banyak yang peduli terhadap yang seperti begitu. Banyak orang-orang yang di sana itu terbantu dan kembali ke keluarganya, masyarakatnya dengan bimbingan yang punya panti, yang punya yayasan, subhanallah luar biasa. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Karena apa? Untuk kita jadi ke dia itu nggak gampang. Momen olahraga merupakan saat yang paling ditunggu oleh para pasien di Yayasan Jamrut Biru. 3 kali dalam seminggu, perawat sengaja mengeluarkan pasien dari panti secara bersamaan. Mereka dibawa melihat dunia luar agar tidak merasa terkekang. Aktivitas pasien di luar sesekali harus bersinggungan dengan masyarakat setempat. Namun keberadaan para pasien tidak dianggap sebagai pengganggu oleh warga. Rasanya biasa aja sih, nggak ada rasa takut apa, cuman emang kadang kalau lagi terganggu ya terganggu mungkin kalau pasien baru gitu berisik malam-malam, kalau lagi anggot-anggot gitulah gitu ya, namanya pasien baru, yaudahlah malumin gitu, udah biasa aja. Ratusan pasien berbaris dengan rapi, berjalan setidaknya hingga 3 km. Mereka menuju sebuah lapangan tempat melepas jenuh dari kehidupan di dalam panti. Rizky, buang. Rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Jalan di tempat. Usai berbaris dan melakukan pemanasan, mereka dibiarkan bermain. Para pria asik bermain sepak bola. Sementara pasien wanita bersemangat memukul bola voli dari sisi lain lapangan. Adalah Suharyono, adik kembar dari Suhartono yang menggawangi proses pembinaan di Yayasan Jamrut Biru. Membaur dan menjadi keluarga bersama para pasien adalah tugas utama Suharyono. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Karena apa? Untuk kita jadi ke dia itu nggak gampang. Kita jadi dia. Dia jadi kita nggak mungkin. Tapi kita jadi dia. Bagaimana kita adaptasi dengan dia, dekat dengan dia, berbaur dengan dia, memanusiakan dia. Itu nggak gampang. Cara gimana sih? Nah, satu, bagaimana alur latar belakang dia ini nggak mungkin gitu. Yang namanya ada yang lebihnya kasih sayang dan ada kurangnya kasih sayang. Dan ada juga apa memang nggak mau diurus dianya, apa memang nggak ada yang ngurus dianya, apa memang dianya yang susah diurus. Itu yang kita cari. Bagaimana kita bisa beradaptasi, kita jadi dia, jadi warga dia, jadi saudara dia, jadi teman dia. Untuk bisa berdekatan dengan dia. Terkadang dia ngamuk ya, dia nggak sadar. Oh dia saya ngamuk, dia nggak sadar, semua nggak sadar. Tapi nggak sadar itu kita lihat. Di sini kita deketin, kita dengan cara memberikan pengobatan. Pria berusia 44 tahun ini telah mengikuti jejak sang kakak selama 20 tahun untuk mengurus ODGJ. Berbagai cerita sedih dan senang telah terangkum dalam memori Suharyono. Ada suatu kejadian, kakak saya mungkin udah beli TV itu udah 8 kali. Apa sih masalahnya? Cuma berita kebakaran, TV-nya disiram. Kenapa kamu siram? Ada api pak, saya disuruh ngambil air. Ya saya siram pak. Jadi kita nggak nyalain dia gitu. Ya bener juga ya kita nggak TV ya. Kalau dukanya, duka bagi kami, mereka lama sembuh. Kami sedih melihat mereka seperti itu. Tapi kan mereka sembuh, mereka ceria, mereka seneng gitu. Suatu kita ketemu masih besar gunung gitu. Apalagi mereka yang ada keluarganya, bertemu dengan keluarganya.
sampai dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Itu suatu luar biasa buat saya. Proses pembinaan lain yang ada di Yayasan Jamrut Biru adalah siraman rohani yang dilakukan 3 kali dalam seminggu. Para pasien dituntun untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memanjatkan doa-doa untuk kesembuhan. Dalam pengajian, pasien juga diberikan ceramah mengenai kehidupan. Proses pembinaan di Yayasan Jamrut Biru dianggap lengkap untuk mengobati pasien secara jasmani dan rohani. Proses penyembuhan pasien di Yayasan Jamrut Biru memang tidak menggunakan pendekatan medis. Selain pembinaan, pengobatan tradisional seperti totok saraf rutin diberikan kepada pasien. Proses penotokan biasanya dilakukan langsung oleh Suhartono. Ini proses totok ini sebenarnya fungsinya untuk pasien itu kemana Pak Haji? Pertama relaksasi ya, ada relaksasi. Yang kedua pengenalan saraf agar yang pasien pasif itu bisa terangsang dan juga dia merasakan adanya tekanan, tarikan saraf yang sebetulnya tidak ini. Saraf itu kan seperti bubur. Saraf itu seperti bubur. Kita harus pelan-pelan. Jadi tidak harus serta-merta pencet sono pencet sini, nggak bisa. Harus ada tekniknya dan harus ada caranya. Jadi tidak langsung dia harus merasa kesakitan juga. Tapi kalau udah pada titiknya dia akan merasa kesakitan karena memang sarafnya itulah yang membuat kena gitu ya. Terus kita kena. Tapi kalau kita seperti ini dia tenang karena dia tidak tegang. Dan sarafnya aman, dia tenang, tidur tenang dan tidak ada masalah. Bagian mana yang ditotok, beses dan pijat? Yang paling banyak ini kita di bagian kaki sama kepala. Kepala dan kaki. Tapi karena semua kan saraf di kaki. Asal kalau daerah sini kan banyak kan saraf ini saraf kepala nih. Kalau sini kan lambung. Di sini ada limpa, ada pankreas di sini ya. Di ruas-ruas jari itu kepala ya? Jari kepala. Seperti di sini nih bagian kepala juga di sini. Jadi ada teknik dan caranya juga, nggak asal totok, asal sembarangan. Respons pasien dalam proses penotokan beragam. Ada pasien yang berteriak, ini merupakan penanda saraf pasien sedang tegang. Sementara saat pasien tidak merasakan sakit, ini menandakan kondisi saraf dan pikiran pasien tenang dan stabil. Saat pasien tengah disibukkan dengan proses totok saraf, adalah waktu bagi Suharyono membuat ramuan herbal untuk pengobatan para pasien. Resep ramuan herbal bersifat rahasia. Beberapa dedaunan hijau diperas menggunakan air selama 1 jam. Sesekali dalam proses pemerasan, Suharyono melantunkan doa-doa tertentu. Nah, kalau ramuan itu intinya untuk mengeluarkan toksin-toksin seperti kaderisasi obat yang sudah mereka konsumsi. Satu, yang kedua dasar dengan air kelapa ya intinya. Yang kedua, ramuan itu insya Allah buat mereka lebih adem, ya kan, menghilangkan rasa panas dalam untuk mereka yang supaya bisa tenang. Ramuan itu kita menggunakan sistem daun. Ada 3 cara yang kita pakai. Pertama sistem balur, kedua sistem minum, ketiga dan sistem tetes mata. Tergantung bagaimana kita pasiennya yang diberikan. Kebanyakan saya ingat apa yang saya ucapin, apa yang saya lakuin, ingat gitu. Oh kok saya sampai seperti itu gitu. Yang istilahnya mustahil. Dari beragam proses pembinaan dan pengobatan, tujuan didirikan Yayasan Jamrut Biru adalah kesembuhan pasien. Beberapa pasien yang masih diurus keluarga diperbolehkan pulang saat perawat menyatakan telah sembuh. Namun bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak ingin pulang,
mereka difasilitasi untuk menjadi perawat di yayasan. Seperti Johari, pria berusia 60 tahun ini telah menetap selama 5 tahun di Yayasan Jamrut Biru. Johari dikirim ke yayasan oleh keluarga karena sempat mengidap skizofrenia. Aku menyadari aku ada masalah, gangguan, yang jelas gangguan. Jadi kita setiap hari itu aku sering ditanya oleh anak-anak, ngapain? Aku berantem, cuman gitu doang. Berantem tapi yang aku nggak tahu tuh siapa dan wujudnya nggak tahu, taunya digodain gitu aja. Rasanya seperti digodain. Iya, digodain, kita melawan, cuman sampai sekarang pun begitu. Setelah 3 bulan mendapat perawatan dan pembinaan, Johari lalu menawarkan diri untuk membantu perawat di yayasan. Johari bertugas menyiapkan kebutuhan makan pasien. Kegiatan ini pun menjadi salah satu bentuk terapi bagi Johari. Lain halnya dengan Gondo Pranoto. Pria berusia 43 tahun ini baru 1 bulan dinyatakan sembuh. Gondo menderita sakit jiwa karena merasa mendengar bisikan. Kini, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Kebanyakan saya ingat apa yang saya ucapin, apa yang saya lakuin, ingat gitu. Oh kok saya sampai seperti itu gitu. Yang istilahnya mustahil gitu. Istri saya udah melihat gelagat saya ini kok seperti bukan diri saya. Seperti orang lain gitu kan. Saya berbicara bahasa Cina, padahal saya nggak bisa ngomong Cina. Ngomong Rusia. Ibu saya sajak joget-joget. Luar biasa. Saya pipis di kasur. Gondo melakukan pengobatan sebanyak 2 kali di Yayasan Jamrut Biru. Pertama kali ia memasuki panti pada bulan Februari dan dinyatakan sembuh 1 minggu kemudian. Berselang 6 bulan kemudian, penyakitnya kembali kambuh. Gondo pun kembali menghabiskan waktu 1,5 bulan untuk proses penyembuhan. Kalau saya kan memang ngamuk. Ngamuk dalam artian membahayakan. Jadi harus di sana gitu. Kalau di sana mungkin bapaknya lihat ada yang dirantai, saya dirantai. Baru saya dirantai. Ada yang nggak dirantai, makanya saya bilang tadi gitu. Kalau yang tidak dirantai mungkin dengan dia tertawa apa senyum itu tidak membahayakan ya. Tapi itu akan sembuhnya akan lama gitu. Tapi karena saya ngamuk, otomatis kan berisik di sana. Ya saya melawan, akhirnya ya ada perlawanan dari pengawas di sana supaya saya bisa diem gitu. Pria yang berprofesi sebagai pedagang ini merasa bersyukur bisa sembuh melalui proses yang ia lalui. Untuk menyatakan pasien sembuh, para perawat biasanya melihat perubahan pola perilaku dari pasien. Rata-rata setiap bulannya ada 5 hingga 7 pasien yang bisa dinyatakan sembuh. Pertama dia punya malu, yang kedua mandiri, yang ketiga dia memisahkan diri dari teman-temannya. Seperti itu. Jadi ukurannya itu aja gampang. Jadi kalau dia udah punya malu, terus dia bisa mandiri, terus dia rajin, terus dia menyatakan dirinya sembuh dan dia bicara dengan kita apa adanya, dan dia kelihatan secara psikologis dia sehat, itu aja. Jadi tolak ukurnya seperti itu, tidak. Fisik itu akan terlihat gitu Pak? Sangat terlihat. Ya pertama dia akan bersihnya lebih bersih dari teman-temannya gitu, dan dia bisa menjaga pakaiannya dan juga tidak asal-asalan. Jadi lebih mandiri, ke arah mandiri, fisiknya itu karena mandiri. Setiap langkah dan tindakan dari Suhartono dan para perawat memiliki makna kemanusiaan yang jauh lebih dalam. Bagi seluruh insan di Yayasan Jamrut Biru, tugas mereka bukan sekedar menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang ingin memberikan kehidupan layak bagi mereka yang tidak diuntungkan oleh nasib.
perlakukanlah orang sakit jiwa itu seperti kita memperlakukan saudara sendiri. Bagaimana sih? Enggak semuanya orang sakit jiwa itu galak. Memang dia galak karena halusinasinya, karena digodain, karena diledek. Tapi kalau kita bisa mendekatinya dengan hati, mereka memang tidak mempunyai akal ya, bukan tidak mempunyai akal. Akalnya tertutup ya. Tapi dia mempunyai nurani, dia mempunyai naluri. Kalau orang baik dia tahu, wah ini orang baik, dia akan tahu kok, dia akan ngerti. Walaupun dia di bawah alam sadar. Jadi kembali kepada diri kita.